Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilgi Diknanda dengan NIM 210631100137. Di sini saya menjelaskan dan memenuhi tugas review jurnal mengenai tentang NLP, yaitu Natural Language Processing. Di sini saya akan menjelaskan jurnal bahasa Indonesia dengan penulis Reza Fauzan, Joni Riyadi, dan Muhammad Fatmi, yaitu ditulis pada tahun 2018 dengan judul Ekstraksi Kalimat Bahasa Indonesia Berpola SPOK menggunakan Pemrosesan Bahasa Alami. Adapun tujuan dari penelitian ini, jurnal ini, yaitu untuk mengekstraksi metadata memungkinkan untuk memisah sebuah kalimat menjadi kata-kata yang nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan kata sesuai dengan SPOK. Jadi SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pembelajaran untuk kaum muda khususnya untuk generasi yang akan datang dan untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini, masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya bahasa Indonesia dan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan meningkat. Adapun ini tujuan dari jurnal Natural Language Processing. Adapun permasalahannya yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sungguh memprihatinkan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Karena muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sudah populer di seluruh dunia. Pengaruh sosial media dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia yang tepat, sehingga ini membuat kedudukan bahasa Indonesia semakin terjepit. Banyak orang berdalih bahwa berbahasa itu yang terpenting lawan berbicara dapat memahami informasi yang kita sampaikan, dan kita tidak harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sebagaimana yang diatur dalam bahasa Indonesia. Pretensi itu berkembang menjadi sebuah aksioma di tengah masyarakat. Dampaknya, bahasa Indonesia menjadi terabaikan. Dengan adanya aplikasi ini, bisa mengelompokkan suatu kalimat menjadi kata-kata yang dikelompokkan sesuai dengan SPOK. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan adalah satu permasalahan dari penggunaan bahasa yang kurang tepat di lingkungan anak muda terutama. Jadi jurnal ini membangun satu aplikasi yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang kemudian bisa menghasilkan bahasa-bahasa yang baik dan benar sesuai dengan uh, SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun untuk pembangunan aplikasi ini menggunakan metode tahapan penelitian dalam pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan metode waterfall. Adapun fase-fase pada metode tersebut akan ditunjukkan pada gambar yang pertama ini. Di sini ada proses bisnis, analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, testing dan integration, dan maintenance. Adapun hasil dari jurnal ini yaitu berikut: implementasi dari aplikasi ekstraksi kalimat berbahasa Indonesia berpola SPOK menggunakan pemrosesan bahasa alami. Tampilan awal aplikasi menampilkan tombol mulai seperti gambar di bawah ini. Jadi aplikasi ini menggunakan uh, diawali dengan tombol mulai. Kemudian di gambar selanjutnya yaitu terdapat tombol untuk mulai aplikasi ke tempat input output yang akan ditampilkan seperti pada gambar di bawah ini. Setelah diklik mulai, maka
kita bisa menginputkan yang kita masukkan dan outputnya nanti yang dihasilkan. Terdapat kolom input untuk menginputkan data, tombol proses untuk memulai proses ekstraksi, dan kolom output untuk menampilkan hasil ekstraksi yang seperti ditampilkan pada gambar 7 seperti ini. Jadi di input ini untuk menginputkan data, dan yang di output ini hasil dari inputan data. Pengujian dilakukan dengan memasukkan contoh kata yang telah diproses manual oleh pakar. Hasil pengujian dibuat menjadi tabel yang dimana data pertama ialah input untuk memasukkan salah satu bentuk kalimat. Data kedua ialah output untuk keluaran dari sistem, yaitu berupa ekstraksi dari kalimat dan dikelompokkan berdasarkan SPK. Dan data ketiga ialah validitas untuk ketepatan hasil output yang menjadi acuannya ialah benar atau salah. Berikut ini adalah tabel dua data dari pakar. Jadi di sini sudah ada contoh dari uh, jurnal ini yang sesuai dengan SPOK. Inputannya adalah mereka bermain bola, dan outputnya itu menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang menggunakan SPOK. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, dan keterangannya apa. Dan ini validitasnya, pengujiannya itu adalah benar. Sama dengan yang nomor 2, saya sedang sarapan duduk di rumah taman. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, dan keterangannya itu apa. Jadi seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya di sini, aplikasi ekstraksi kalimat bahasa Indonesia berbasis SPOK menggunakan metode NLP. NLP itu Natural Language Processing dapat berjalan sesuai dengan masalah yang dihadapi, yaitu bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman Java untuk melakukan ekstraksi pada kalimat, yang dimana pada aplikasi ini menggunakan split atau memisahkan kata dengan acuan spasi pada kalimat untuk mengidentifikasi antara satu kata dengan kata yang lainnya. Jadi ini adalah review jurnal berbahasa Indonesia, yaitu dengan judul Ekstraksi Kalimat Bahasa Indonesia Berpola SPOK Menggunakan Pemrosesan Bahasa Lain. Jadi aplikasi ini untuk mengekstrak kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, yang nantinya outputnya adalah atau hasilnya itu adalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang menggunakan pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, tugas yang kedua itu jurnal berbahasa Inggris. Di sini untuk penulisnya Septuya Romani, Lexolo, Kristen, Kaniwa, Pulwano, dan Sidinya, yaitu dengan judul sebuah tinjauan pemrosesan bahasa lain dengan tujuan yaitu untuk mendefinisikan NLP sebagai serangkaian teknik komputasi yang dimotivasi secara teoritis untuk menganalisis dan merepresentasikan teks yang terjadi secara alami pada satu atau lebih tingkat analisis linguistik untuk tujuan mencapai pemrosesan bahasa mirip manusia untuk berbagai tugas atau aplikasi. Istilah NLP biasanya digunakan untuk menggambarkan fungsi komponen perangkat lunak atau perangkat keras dalam sistem komputer yang menganalisis atau mensintesis bahasa lisan atau tulisan. Julukan alami dimaksudkan untuk membedakan ucapan dan tulisan manusia dari bahasa yang lebih formal, seperti notasi matematika atau bahasa pemrograman, di mana kosakata dan sintaksisnya relatif terbatas.
Tantangan dan kegagalan NLP serta penelitian NLP saat ini dan masa depan juga dibahas secara singkat dalam makalah ini. Makalah penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para peneliti, rekan-rekan ilmiah dan perusahaan yang ingin tetap mengikuti perkembangan teknologi dan aplikasi NLP dari masa lalu, sekarang, dan masa depan atau masa yang akan datang. Adapun permasalahan dari jurnal ini ataupun makalah ini yaitu dalam kajian NLP ini meningkatnya permintaan akan perangkat lunak yang memproses segala jenis teks sangat dipengaruhi oleh munculnya internet dan World Wide Web. Selama satu dekade, penerbitan melalui internet telah menjadi aktivitas umum bagi individu swasta, perusahaan komersial dan organisasi pemerintah, serta perusahaan media tradisional dan media. Sebagian besar komunikasi dan transaksi ini terutama adalah bahasa lalu. Berbagai bentuk pemrosesan kata kunci menyediakan akses ke situs web serta prinsip-prinsip organisasi untuk mengambil, menavigasi, dan menjelajahi halaman web dalam situs tersebut. Adapun dengan metodenya yaitu bahwa banyak teori dan metode awalnya berasal dari bidang linguistik. Pergeseran besar terlihat pada awal tahun 1990-an dengan beralihnya ketergantungan pada metodologi empiris (PS), generalisasi introspektif yang menjadi ciri cara Chomsky yang mendominasi linguistik teori. Jadi fokus dalam NLP bergeser dari apa yang memungkinkan dilakukan dalam satu bahasa dan tetap dapat diterima secara tata bahasa menjadi apa yang sebenarnya diamati terjadi dalam teks yang ditulis secara yaitu data kinerja ketika korporasi semakin besar tersedia metode dan evaluasi empiris dari metode dan evaluasi berbasis introspeksi menjadi norma peneliti NLP. Ini sudah mengembangkan sistem NLP generasi berikutnya yang dapat menangani teks umum dengan cukup baik dan memperhitungkan sebagian besar variabilitas dan ambiguitas suatu bahasa. Pendekatan statistik berkembang pesat dalam menangani banyak masalah umum dalam linguistik kompetitif seperti identifikasi part of speech, disambiguasi arti kata, dan lain-lain, dan telah menjadi standar di seluruh NLP. Adapun hasil dari jurnal ini yaitu teks dalam jumlah besar kini tersedia dalam bentuk mulai dari dokumen yang diterbitkan seperti kamus elektronik, ensiklopedia, perpustakaan, dan arsip untuk layanan pencarian informasi, database pribadi, email pribadi, dan hak layanan informasi online menjangkau penggunaan komputer umum. Dengan semakin banyaknya perhatian media, hampir tidak ada hari berlalu tanpa artikel baru, tanpa infrastruktur informasi nasional, perpustakaan digital, layanan jaringan, konvergensi digital, atau agen bebas. Perhatian ini menggerakkan NLP sepanjang jalur kritis untuk semua jenis aplikasi baru. Contoh gambarnya ada di sini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai pendekatan analisis teks yang terkomputerisasi, NLP terus berupaya maju. Para peneliti terus berusaha mengumpulkan pengetahuan tentang bagaimana manusia memahami dan menggunakan berbagai bahasa. Bantuan ini dalam pengembangan alat dan teknik yang tepat yang membuat sistem komputer memahami dan memanipulasi bahasa alami untuk melakukan berbagai tugas. Teknologi seperti pencetakan string, pencarian kata kunci, pencarian glosarium kini sudah ketinggalan zaman, sehingga teknologi yang lebih berwawasan ke depan seperti pemeriksaan dalam bahasa, pencarian konseptual, ekstraksi peristiwa, kemajuan antar bahasa, dan upaya maju. Jadi kalau kita kaji lebih sederhana lagi dalam review jurnal ini yaitu mengungkapkan atau menerapkan bahwasanya NLP sebagai alat atau sebagai metode untuk
mengelompokkan kata menjadi kalimat yang sederhana. Di era yang berkembangnya informasi ini, NLP sangat membantu dalam mencari informasi yang sesuai dan yang tepat untuk mengidentifikasi, untuk menganalisa bagaimana satu kata ini menjadi kata yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi fungsi NLP itu untuk mengekstraksi kata yang ambigu, kata yang sulit dimengerti menjadi kata yang sederhana. Sehingga seseorang yang memahami suatu informasi bisa ditangkap dengan sederhana, bisa diterima secara mungkin dari kedua jurnal itu, jurnal bahasa Indonesia dan jurnal yang berbahasa Inggris, ada perbedaan dari judul, dari penulis, dan tahun penulisannya. Dan secara kajian atau secara bahasanya juga berbeda. Yang ini, yang jurnal berbahasa Inggris itu lebih mengulas tentang definitif apa itu NLP dan sejarah bagaimana mewujudkan NLP. Sedangkan kalau yang berbahasa Indonesia itu cara penerapan NLP dalam mengekstraksi kalimat yang berpola SPUK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.